Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Hai semua, kembali lagi dengan aku Putri dari kelas 11 Sosial 1. Hari ini aku akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, yang harus kita ketahui, pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan dan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Pada pendapatan nasional ada 3 metode perhitungan, yaitu metode pendekatan produksi, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan pemasukan. Pertama, kita akan mempelajari metode pendekatan produksi. Apa itu metode pendekatan produksi? Produksi, kegiatan menciptakan nilai tambah atau disebut dengan value added. Dalam perhitungan metode pendekatan produksi, hanya diperlukan nilai tambah di setiap sektor produksi. Nilai tambah di sini merujuk kepada selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya antara, yaitu bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, PH sama dengan harga barang ke-N, dan QN adalah jenis barang ke-N. 2. Metode pendekatan pengeluaran. Menjumlah seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luar negeri dalam satu periode. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Ketiga, metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah gaji dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Terakhir, kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Perhitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir sebagai anggota populasi. Fungsi perhitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah itu bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi, tidak hanya itu. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna untuk menilai keterjangkauan suatu daerah.